36, maka teman-teman bisa lihat di sini layout dari kartu nama ini halamannya ada di 5020 ya, 520 dikali 360. Ini ukuran kertasnya. Jadi teman-teman harus pahami ya, ini cara kita mengkonversi ukuran ke dalam desain atau desain ke dalam ukuran kertas. Saya balik itu. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa desain ini sebenarnya si kertas kalau dibuat dengan 52 kali 36 ini akan mengcover berapa kartu nama, kira-kira begitu. Nah, setelah saya layout, ternyata satu kartu nama atau satu halaman 52 kali 36 itu ditempati oleh 25 kartu nama. Pak, ini satu kartu nama, Pak. Ya, ini satu kartu nama yang sudah ada bleed-nya. Jadi kalau saya copy ke sini, ini adalah satu kartu nama yang sudah ada bleed-nya. Ya, ini contoh ya. Seperti ini. Ini sudah ada bleed-nya. Ukuran kartu namanya sendiri berapa ukuran kartu namanya? Oh, ukuran kartu namanya adalah yang ini. Jadi kalau ini saya letakkan di sini, ya, ini ukuran asli kartu namanya, akan potongnya. Ini cara kita dalam melakukan layout ya. Layout desain, kalau kita mau bikin, caranya seperti ini. Nah, jadi nanti di sini ada dua kartu nama lagi. Orang kedua. Di sampingnya orang ketiga, di sampingnya dan. Nanti begitu dipotong, ini adalah garis potongnya. Mana Pak garis potongnya? Ini yang kita sebut dengan garis potong. Ya, ini garis potong. Yang kita sering sebut dengan istilahnya adalah pas kris gitu. Nah, ini kalau saya copy lagi, dia akan ada di sini. Ya, saya bisanya manual ya, tapi kalau teman-teman silakan, mungkin teman-teman bisa ada menunya ya. Seharusnya sih memang ada menunya, tapi saya tidak ahli ya. Tidak ahli. Menurut saya. Ya, sampai sini kebayang? Ini adalah proses layoutnya. Pak, satu orang satu nama. Iya, satu orang satu nama aja. Jadi ini yang kita sebut dengan paskris. Jadi kalau teman-teman lihat paskris itu mana sih? Karena ini nanti pada saat dicetak, yang ini tuh hilang. Mana yang hilang? Yang ini. Ya. Jadi yang ini hilang. Nggak ada. Nah, nanti potongannya, sekali lagi potongannya ini orang pertama, orang kedua, dan seterusnya. Pak, ini kurang naik ke atas ya Pak? Iya, yang benar sebenarnya kalau maksimal adalah seperti ini. Kalau mau dimaksimalkan. Ya. Sini hapus, saya pindahin ke sini. Nah, kalau mau, ini yang kita sebut dengan layout. Ada berapa nama jadinya? Satu satu lembar GTO 52 ada 25. Mahasiswanya ada berapa Pak? Oh, mahasiswa kami ada berapa? 26 Pak. 26. Nah, berarti ada satu nih nggak masuk ya. Gimana nih yang satu? Nggak apa-apa. Nanti satu masuk berikutnya. Nanti bikin dua plat atau bikin 3 plat. Kok bikin 2 plat atau 3 plat Pak? Ya kan biar namanya masuk semuanya. Ya, ini plat pertama. Tapi ada tapinya. Teman-teman buatnya tidak dengan ukuran tidak dengan warna full color. Enggak full color Pak, enggak. Bikin kartu namanya satu warna aja. Warna apa Pak? Hitam. Hitam. Jadi ini kalau beneran kartu nama, kita cek ya.
ada desain saya kartu nama. Ini contohnya. Nah, ini seperti ini kan full color ya. Kita cek labelnya. Kita buka dengan AI supaya bisa diambil teksnya. Ini desainnya nih. Ini satu desain kartu nama nih. Potongannya ada yang di tengah, tapi yang ini adalah bleednya. Ya, Anda nanti buatnya seperti ini saja. Pak, kalau kartu nama itu berarti tidak boleh seperti ini ya Pak ya? Boleh. Yang bilang nggak boleh nggak siapa? Yang kamu mau bikin desainnya seperti ini boleh, full color. Cuma nanti pada saat dicetak, kita jadikan monokrom. Tahu monokrom? Single color. Kalau di dalam kalau di dalam Photoshop kita bikin yang namanya grayscale gitu ya. Paham ya? Jadi kalau dibilang Pak desainnya nggak boleh full color, harus satu warna, iya, bukan berarti desainnya dibuat dengan cara tanpa gradasi misalkan cuma tulisan aja, enggak, bukan cuma tulisan, boleh ada logonya, boleh ada apanya, tapi pada saat di output ke dalam plat kita jadikan grayscale atau kita jadikan single color atau yang disebut dengan monokrom. Ya, nanti tinggal dibuat. Itu. Sampai sini bisa difahami? Nah, nanti layoutnya tanggung jawab siapa? Sebenarnya layout ini tanggung jawab dari operator CTP. Tapi kalau teman-teman mau belajar supaya paham, oh ini cara layoutnya seperti itu ya Pak. Iya, saya ajarin cara layoutnya. Nah, ini nanti juga. Ya, ini juga. Nah, saya nggak usah buka Photoshop-nya lah. Nah, ini juga ada di sini. Ini juga nanti ada di sini ya. Bapak izin tanya Pak. Silakan. Berarti kita membuat kartu nama kan nih, berarti boleh full color, tapi nantinya kita bakalan bikinnya jadi monokrom kan. Tapi kalau misalnya berarti itu kita bikin warna itu warna hitam sama warna putih atau warna hitam aja. Warna nantinya dicetaknya single color. Saya nggak bilang warna hitam atau warna putih ya. Kita sebutnya dengan single color. Pada saat desain ini kita cetak kayak di fotokopi gitu kan. Balik lagi ke fotokopi. Kalau fotokopi kan warnanya hitam aja ya Mbak ya? Ya nggak? Kalau fotokopi desainnya berwarna, tapi kita fotokopi, kira-kira keluar tintanya warna apa? Hitam Pak. Hitam. Kalau dalam offset desainnya yang hitam. Ada di mana? Ada CTP. Nah, pada saat kita lihat CTP itu kan di CTP warna output plat itu bentuknya adalah seperti ini kan. Cek dulu. Nah, pada saat kita lihat di CTP output platnya itu kita tidak bisa membedakan itu warna black, warna cyan, warna magenta itu bagian yang mana sih gitu. Kenapa? Karena kan gambarnya sebenarnya adanya raster yang ada di sini. Ini saya ambil contoh. Mau black, mau cyan, mau yellow, kira-kira warna platnya sama kan? Yang bedain apa kira-kira? Kalau di dalam separasi, yang berbeda adalah sudut rasternya. Cuma yang harus dipahami adalah plat yang dipegang sama operator ini platnya tinta cyan, platnya tinta yellow, atau platnya tinta black. Tahunya dari mana? Kira-kira tahunya dari mana, Mbak? Dari sudut rasternya. Dari sudut rasternya. Kalau punya alatnya, gitu ya.
Nanti kan kita punya satuan, oh sudut raster yellow 90, sudut raster black 45, sudut raster magenta 75, kan gitu ya. Tapi kalau kita tidak punya, tidak bisa mengukur sudut rasternya, kira-kira dari mana? Ada tanda kan Pak di platnya, kalau nggak salah waktu itu sempat dibilang kalau misalnya setiap plat itu punya tanda sendiri, kalau misalnya cyan itu C, kalau misalnya magenta itu M, gitu kan Pak? Good, betul. Ada tandanya di platnya. Cuma saya balik lagi nih, saya tanya, kalau di platnya ternyata lupa ngasih tanda gimana? Dari color bar-nya. Dari color bar-nya. Dari color bar-nya. Color bar-nya biasanya ada tulisannya ya? C gitu ya Mas ya? Betul. Udah 3 tuh caranya, sudut raster, gitu ya. Pertama sudut raster, yang kedua tadi tanda di platnya, ada tulisan cyannya, ada magentanya. Yang ketiga tadi kalau nggak ada tulisan cyan magenta berarti di color bar, karena di color bar itu biasanya mewakili dari cyan magenta yellow black. Nah sekarang yang keempat, kalau tidak ada color barnya, dari mananya? Dari master filenya. Kalau kita bilang dari proofingnya. Kamu lihat proofingnya nggak? Oh lihat dong, lihat di proofing. Kalau kita lihat proofing, kemudian kita menyamakan dengan plat, kita bisa membayangkan plat ini punya cyan atau magenta. Kenapa? Karena di proofingnya ada warna komprehensifnya. Gitu ya? Benar nggak kira-kira? Paham nggak maksudnya? Paham Pak. Ya, dari proofingnya ya. Nah, kalau misalkan ini ada gambar, misalkan ini kita lihatlah gambar pemandangan misalkan. Misalkan gambar pemandangan seperti ini misalkan. Misal ya. Ini gambar pemandangannya seperti ini nih. Kira-kira kalau gambarnya seperti ini, Anda bisa membayangkan nggak? Di sini ada tinta warna apa di sini? Cyan. Cyan, gitu ya. Berarti kan tinggal dikonfirmasi di bagian platnya. Kalau di sini ada bagian image yang mana dia tidak ada image-nya di sini atau tidak ada image-nya, mungkin nggak dia cyan? Bukan, pasti bukan cyan. Kenapa? Ini harusnya dikonversi oleh warna cyan tinta. Ternyata warna cyannya di sini di sini malah non image. Berarti ini pasti bukan cyan. Pasti bukan cyan. Kemudian di sini kamu bisa lihat nih pohon. Kira-kira hijau itu pembentuknya apa, Mbak? Mas? Hijau. Cyan sama yellow. Cyan sama yellow. Mungkin nggak ada magentanya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Magenta adanya di sini. Di sini, nih magenta ya. Nah, dengan jumlah yang tidak banyak tentunya. Di sini lebih dominan apa? Yellow. Maka kalau ada raster di bagian sini, itu kemungkinan yellow ya dan magenta. Kalau titiknya sedikit. Jadi itu caranya ya untuk melihat seperti itu. Nah, konsep di dalam proses cetak, saya ulang lagi di sini. Konsep di dalam proses cetak, plat ini nggak bisa nolak. Plat ini sebenarnya punya magenta, kemudian dimasukkan ke unit yellow. Kira-kira dia bisa nolak nggak? Oh, ada bunyi nggak? Ada alarm nggak? Magenta. Nggak bisa Nggak kan? ada Pak. Nggak ada. Oleh karena itu, plat itu akan menerima tinta sesuai dengan dia diletakkan di unit berapa. Ini yang saya maksudkan dalam konsep cetak, platnya sama. Jadi kalau nanti kartu namanya dicetak dengan full color, tapi kita output platnya menjadi monokrom, maka yang keluar platnya hanya satu saja, satu warna saja.
Jadi just one plat, kemudian yang kita mau berikan itu tergantung daripada tintanya. Saya mau bikin kartu namanya warna magenta, atau mau warna merah, atau mau warna hijau, atau mau warna ungu, terserah. Atau black boleh. Kalau black nanti orang bilang kayak fotokopian ya Pak ya. Iya, kemampuan fotokopi itu hanya tinta black. Ya. Tapi kalau nanti mesin cetak offset tergantung platnya mau dikasih warna tinta apa. Gitu ya, Reswandari ya. Jadi konsep desain yang ada di sini adalah kamu boleh mendesain full color, tapi pada saatnya nanti output platnya kamu bilang bahwa platnya saya mau jadiin black and white. Kalau atau sebutannya adalah kalau di dalam sistem plat namanya composite. Composite itu adalah monokrom, jadi warnanya hanya satu saja. Tergantung nanti. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Ya, jadi nanti tolong dibuat. Siapkan desainnya. Kapan Pak? Hari Jumat sudah ada. Karena hari Jumat kita harus menyiapkan materialnya. Apa sih Pak materialnya? Nanti kita lihat di sini. Ini adalah rencana praktikum kita. Praktikum 1 sampai 5 itu adalah satu rangkaian. Saya tidak pecah-pecah. Minggu depan make ready time dulu, minggu depan baru change blanket, enggak. Ini kan sudah. Ini per part. Jadi kalau minggu yang akan datang kita sudah langsung praktikum. Sudah mulai dari make ready time-nya ya. Kemudian mengganti platnya, kemudian mengukur air pembasahnya, rollnya sudah siap, lalu nanti tinggal mencetak satu model warna atau model satu warna. Ya, menggunakan mesinnya adalah GTO 52. Saya nggak pakai SM52 karena saya belum punya kabar daripada ini apakah SM52-nya sudah bisa dioperasionalkan atau belum. Lalu yang mencetak 4 warnanya gimana Pak? Yang mencetak 4 warnanya, saya minta teman-teman membuat desain. Desain apa Pak? Desain dari label kemasan. Nanti ada kemasan, Anda buat labelnya dari proses redesign. Mana Pak? Redesainnya dari mana Pak? Oh, redesainnya dari salah satu produk tempat kelahiran saya. Ya. Redesain dari satu produk UMKM, namanya kerupuk telur asin. Nah, ya. Jadi nanti teman-teman nanti redesain ada salah satu label yang sangat sederhana, bentuknya kurang lebih hampir seperti ini, tapi nanti saya kasih bentuk yang satu produk yang ada di Brebes. Mungkin ada ya, saya nggak tahu nih ada apa enggak. Belum ada nih, ya karena memang belum ada. Ini kerupuk telur asin, bentuknya seperti ini mentahnya. Nanti kalau sudah jadi digoreng, hasilnya seperti ini. Ya nanti kalau yang dipakai labelnya, ya nanti saya akan mintakan kompensasinya. Mintakan kompensasinya ke pemilik produk untuk bisa diberikan kerupuknya kayak apa sih biar teman-teman bisa merasakan ya. Nah, sementara ini kita bantu UMKM-nya untuk membuat label kemasannya. Nanti someday teman-teman juga bisa menjadi barangkali menjadi resellernya, pengen jadi resellernya, jualan kerupuknya dengan labelnya sendiri ya, teman-teman bisa bikin label sendiri, tapi sementara ini kita bikin label yang punyanya UMKM-nya. Kebetulan sudah ada MUI halalnya dan sudah ada PIRT-nya karena yang bersangkutan adalah salah satu UMKM pemenang nomor 3 ya, juara 3 kerupuk telur asin terenak di Kabupaten Brebes. Ya, Kabupaten Brebes. Nanti saya kasih labelnya, mungkin saya share lewat WA saja ya. Dan Anda kumpulkan di sini. Desain kartu nama dan label kemasan. Khusus untuk kartu nama, minggu depan harus sudah jadi. Hari Jumat. Hari Jumat minggu ini. Nah, minggu ini harus sudah jadi.
platnya, dan hari Senin kita langsung praktek. Saya akan koordinasikan dengan Pak Dani untuk kegiatan praktikum Senin yang akan datang. Begitu. Mas, saya mau nanya Pak, Silakan. itu yang buat label kemasan juga itu sendiri Pak? Itu kelompok, tidak sendiri. Jadi Pak, Ya. terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan, ada lagi? Yang untuk hari sebelum hari Jumat itu harus dikumpulin layout desainnya kan Pak? Bukan desainnya doang. Kalau bisa hari Jumat itu sudah bawa platnya ya. Karena hari Jumat harus menyiapkan plat dan material yang akan kita cetak. Berarti sama layoutnya. Ya, Makasih, jadi kalau mau kasih layoutnya saya nggak apa-apa, tapi yang penting Senin harus sudah ada bawa cetakannya. Begitu? Ada lagi? Saya Pak mau nanya Pak. Silakan. Buat jenis teksnya bebas Pak? Bebas. Terserah kamu, dan konsep desainnya juga boleh. Terserah, ada logo Polteknya boleh. Yang penting buat kamu saja, buat sendiri. Ya, karena nanti apakah kartu nama ini mau dibuat kamu untuk mempromosikan, ya, atau mau dibuat atau mau dibuat, sebentar ya, saya sambil ini ya, mau ngirim sesuatu karena ditunggu ini. Jadi desainnya kamu bebas, boleh ada logo Polteknya juga oke, ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Mau ada logo perusahaan kamu, misalkan, saya mau promosiin bikin satu usaha gitu, boleh. Misalkan cake and bakery, nah, di rumah ada usaha nih, kebetulan nih buat praktek gitu, silakan, bebas desainnya. Baik Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini, ya. Output akhirnya apa Pak? Output akhirnya nanti di semua proses cetak yang kita lakukan atau semua proses yang teman-teman praktekkan itu harus bisa dikontrol kualitas menggunakan alat ukur ya. Alat ukurnya spektrodensitometer, ada spektroplate juga, ya. Diukur density-nya, .G-nya, LAB-nya. Kalau whiteness nanti lihat tools-nya apakah bisa atau tidak. Ya, whiteness itu adalah tingkat putihnya kertas, ya. Whiteness paper whiteness. Untuk mesin sendiri, karena yang 4 warna saya prefer pakai SM52. Kalau yang 1 warna nanti kita menggunakan GTO52. Minggu depan sudah mulai, dan saya sangat berharap layout desainnya sudah dibuat seperti ini, ya. Nanti kabari saya. Nanti setelah itu teman-teman boleh mau ngeplat di mana, apakah di Pondok Labu, apa di Depok, atau di sekitaran Lenteng Agung dan seterusnya. Silakan. Tinggal nanti di output saja. Bebas. Saya mau nanya lagi. Ya, silakan. Untuk plat cetaknya sendiri itu satu orang satu apa per kelas satu Pak? Kelas saja kalau yang kartu nama. Ya, cuman kan tadi ada yang nanya Pak, kami 26 Pak, kalau di dalam layout cuma ada berapa tadi? 25. 25. Bisa nggak seperti ini misalkan? Nah, ini kan harus di sini ya, karena batasnya adalah 1 cm. Ini batasnya 1 cm ya. Ini 1 cm-nya. Jadi kalau teman-teman mau bikin, batasnya begini kalau mau buat layout. Klik. Mana yang ingin dicetak? Karena yang ingin dicetak adalah yang bagian harus ada paskrisnya ikut tercetak, berarti paskrisnya di bagian 1 cm kayak gini. Ini layoutnya nih. Coba kita lihat di sini. Kalau saya ambil satu desain lagi, bisa nggak saya taruh di sini? Oh, nggak bisa nih. Nah, harusnya kalau bisa alternatifnya seperti ini. Supaya 26. Pak, saya punya ide. Oh, gimana ide kamu? Oke.
Namanya ide boleh aja ya. Saya punya ide, Pak. Layoutnya begini aja, Pak. Saya ambil 2. Misalkan ya. Bisa nggak sih kayak gini misalnya? Ini saya lagi coba-coba aja. Bisa nggak begini? Nah, coba teman-teman hitung sekarang ada berapa desainnya? Ada berapa desainnya? 26. 20. Gimana? Bisa nggak? Jadi selalu ada jalan ya. Jadi jangan mainstream gitu. Jangan teman-teman tuh nggak usah berpikir, wah kalau 25 kasihan yang satu orang ya. Padahal kita 26. Bisa. Kamu punya layout bisa di macam-macam bentuknya. Tinggal nanti teman-teman yang paling efektif yang mana. Ya, bahkan kalau ekstrimnya di sini bisa kamu kasih satu lagi. Ini ekstrimnya. Kalau 27 mahasiswa. Nah, tarikannya yang harus 1 cm. Ini tarikan namanya. Nggak boleh nih. Kalau tarikannya setengah senti nggak boleh. Nggak bisa dicetak. Nggak. Aman kira-kira? Cuma kalau iya, gimana Rizwan dari? Berarti nanti hari Senin tuh kita udah bawa platnya gitu ya Pak ya maksudnya Pak? Yes, sudah bawa platnya. Makanya setelah ini teman-teman langsung desain. Ya, tugas mandiri kalian adalah desain. Desainnya bikin satu-satu masing-masing seperti ini. Nah, kalau sudah jadi kumpulin siapa yang mau compile. Ya, compile di dalam satu master file, layout imposisi. Nanti bikin platnya kalau bisa jangan 1 ya, 2, 1 buat cadangan. Ya, 1 buat cadangan, bikin 2 saja. Karena semua kelompok nanti ikut praktek. Jadi walaupun platnya sama, tapi nanti pada saat praktikum sesuai dengan kelompoknya. Gitu, Mbak. Misalkan kelompok 1 cetakannya sama, kelompok kedua cetakannya sama. Mungkin kelompok 1 pengen dirubah, Pak saya nggak mau warna hitam Pak, kan hitam sudah nih yang kelompok pertama. Yang kelompok kedua saya mau bikin warna merah marun, boleh aja, silahkan. Berarti nanti campur tinta dulu. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Nah untuk label nanti saya konsep desainnya adalah konsep redesign. Karena konsep redesign berarti sudah ada desain lamanya, cuman desain lamanya masih sangat-sangat sederhana dan tugas kamu adalah secara berkelompok. Kalau yang ini memungkinkan dicetak dengan SM52, kita cetak di SM52. Kalau tidak memungkinkan, kita akan cetak secara digital dan produknya akan saya bawa, kalian tempelkan labelnya. Gitu. Ya, bentuknya juga masih sederhana. Sekali lagi, sederhananya mungkin masih gambarannya adalah seperti ini bentuk labelnya tadi. Ya, bentuk labelnya masih seperti ini, tapi yang punya itu menginginkan ada sentuhan redesign supaya nggak seperti ini. Ini sederhana banget menurut dia seperti itu. Jadi pengen dirubah dong gitu. Bisa nggak? Bisa. Ya, saya bilang bisa saja nanti kompensasinya kita coba satu kelas ya. Rasanya kayak apa sih gitu. Mungkin kalau di sebagian dari teman-teman yang sudah sering ke Brebes mah udah tahu ya. Apalagi ada orang Brebes. Ya nggak? Ya, kerupuk telur asin Brebes. Ya, bentuknya seperti ini. Dan memang terbuat dari telur asin beneran. Ya, telur asin asli. Baik, kira-kira sampai sini ada pertanyaan lagi? Room
roomnya sudah saya siapkan. Ya, roomnya sudah saya siapkan. Kalian silahkan dikerjakan. Ini record materi sebenarnya dari materi yang dulu ya, yang dulu. Nah, kalau mau ditonton boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ya ini buat tambahan aja. Kalau pengen dengar suara saya lebih lama gitu ya. Kayaknya nggak penting deh Pak ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah sampaikan poin pada hari ini. Jadi teman-teman lanjutkan melakukan proses desain untuk kartu nama itu masing-masing. Ya, yang layout label itu per kelompok. Pak, label lamanya ada Pak? Ada, nanti saya kirim via WA saja. Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silahkan. Untuk pengumpulan desain kartu namanya itu PDF apa ilustratornya Pak? Oke, kalau yang kartu nama saya prefernya adalah PDF dikumpulkan, tapi ada satu orang yang mengkompilasi. Jadi kalau bisa, ini kan tugas sebenarnya satu orang mengumpulkan kartu nama satu ya, tapi kan ini akan di layout di dalam plat. Jadi kalau bisa ada satu orang yang melayout. Ya, Oh, Ilham berarti bisa yang layoutnya? asli lagi-nya ngasih ke yang satunya lagi Pak. Ya, yang aslinya yang satu orang satu itu ngumpulin asli satu ini aja. Nah, nanti hasil yang kompilasinya mana yang nanti mau dibuat di plat cetak. Itu jadi tidak usah ngumpulin yang sudah layout kayak gini semua orang. Yang satu orang yang dikumpulkan satu orang di e-learning itu adalah satu desainnya saja yang kamu buat sendiri. Nah, satu orang dalam kelas siapa yang ditunjuk silakan ketua kelas tolong dibantu untuk layoutnya. Nah, itu siapa nanti dikumpulkan untuk diproses di plat cetak. Pak, ngeplatnya di mana? Ya, ngeplatnya di mana? Ya bebas, kamu mau ngeplat di mana? Pondok Labu, boleh. Ya, di mana lagi? Di Senen, boleh. Ya, yang jelas nanti kamu ngeplatnya harga platnya berapa Pak? Ya, gitu ya. Harga platnya, kita lihat ya harga plat berapa sih? Tokopedia. Tadi saya buka loh plat cetak. Nah, misalkan ini. Ya. Kalian cari tempatnya di Pondok Labu banyak, di Senen ada. Ini contohnya saja. Ada yang SM52 harganya 23.000. Karena kita pakai yang GTO 52 harganya 18.000. Ada yang 20.000, terserah. Nanti mau nyetaknya di mana. Ingat, yang GTO just one color, bukan full color ya, bukan sparasi tapi satu warna. Aman kira-kira sampai sini? Kalau aman, saya tidak akan berpanjang kalam lagi. Saya minta teman-teman langsung eksekusi desain kartu namanya. Nah, nanti upload di sini yang perorangan, ya selebihnya adalah yang sudah di layout. Nah, yang untuk perorangan, jangan lupa teman-teman membuat desainnya dengan bleed-nya. Jadi ada bleed-nya. Ini kalau saya save as misalkan. Nanti ada bleed-nya kayak gini nih, PDF misalnya. Oke, kita cek lagi. Harusnya save as, PDF, save. Berarti kan saya kasih bleed ya. Bleed-nya misalkan ada trim mark-nya, ada registration-nya. Saya trim mark saja. Bleed-nya saya aktifin. Bleed-nya adalah 2. Nah, ketika saya save, hasilnya akan seperti ini. Ya.
Jadi pada saat, Pak, saya ingin dipotong, Pak. Potongnya gimana ya? Kamu masukin. Ya, masukin ke sini. Nah, masukin ke sini. Plus gitu kan. Mufidah Umaro tadi. Kartu nama ya. Mana tadi kartu nama? Kartu nama. Kota A ya. Tadi saya taruh di desktop ya, sepertinya ya. Oh ini. Nah, begitu saya letakkan di sini, kan jadinya seperti ini sebenarnya. Nah ini desainnya kebesaran nih. Apa ya desainnya kebesaran, harusnya menyesuaikan saja dengan yang punya kamu. Kalau ini kan saya memang bukan desain aslinya soalnya. Ya. Nanti ini jangan lupa taruh di belakang karena kalau nggak ikut kecetak. Kalau seperti ini taruh di belakang. Tapi saran saya kalau yang ini yang satuannya yang dikumpulkan. Tapi pada saat desain teman-teman mau di posisi di layout jangan dikasih bleed and mark. Nah, jadi cukup seperti ini aja, kasih ke temennya dengan catatan save as-nya seperti ini misalkan Mufidah Umaro, kemudian kamu aktifkan bleed-nya saja. Oke, ini keluarin dulu, nggak mau dia. File, save as. Oke, PDF. Nah, mark and bleed, trimnya tidak di checklist. Jadi hilangin yang di checklist, hanya bleed-nya saja. Jadi begitu di save, masuk ke PDF, nah seperti ini. Ya, jadi tanpa adanya bleed. Cuma pada saat kita lihat ukurannya sudah 90 kali 59, 94 kali 59. Karena kan tadi saya katakan nanti ukuran kartu namanya adalah 90 kali 5, berapa? 5, berapa? Kalau bleed-nya 2 berarti 5, berapa? Ini kamu lihat di pojok bawah. Kan 94 kali 59. Berarti ukuran kartu namanya adalah bingung ya? Nggak bingung kan? 5 kali 5,4. 9 kali 5,4. 9 kali 5,5. Begitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau view Windows Snapshot misalkan. Ini ukuran kartu nama kamu tuh sebenarnya segini. Cuma kan ada bleed-nya kan? Ini ukuran kartu nama kamu nih. Nah, cuma di sampingnya harus ada bleed-nya. Kenapa harus ada bleed-nya? Kalau tidak ada bleed-nya, maka hasil cetaknya akan ngintip. Ngintip, Pak. Ya orang ngintip. Iya. Kamu lihat cetakan ngintip? Mau lihat cetakan ngintip? Kita lihat kerupuk telur asin. Kok ada yang ngintip, Pak? Iya. Mau lihat ngintipnya? Nah. Kelihatan nggak, Mas? Nih, putih. Ah, sorry. Kamu lihat nggak nih ada putihnya? Ya kan? Kenapa ada putihnya? Ya, karena dipotongnya lebih lebar daripada batas image-nya. Kalau dipotongnya lebih kecil dari batas image-nya, yang ada teksnya ikut terpotong. Ya, ini ada putih ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ya tak? Tak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, baik.
Ini yang saya maksudkan. Jadi dalam memposisikan desain, membuat desain, teman-teman harus paham. Ini adalah konsep yang kita sebut dengan blip atau overlap image. Saya pikir ini saja, karena di luar juga ada Zohor, ada azan. Meet-nya saya cukupkan. Setelah meet, teman-teman silakan buka laptopnya masing-masing dan kalian desain kartu nama. Kalau bisa diupload hari ini biar bisa dapat koreksi gitu ya. Kalau tidak ya yang penting hari Jumat itu harus sudah jadi platnya. Baik, saya pikir ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya coba cek dulu kehadiran pada hari ini. Adinda. Hadir, Pak. Rashid. Muhammad Ridho Baihaqi. Muhammad Ridho. Muhammad Rifal. Hadir, Pak. Zirhan. Hadir, Pak. Tiara. Hadir, Pak. Novana. Novia. Hadir, Pak. Ardi. Hadir, Pak. Saniatul. Hadir, Pak. Sawung. Hadir, Pak. Alfa. Alfa. Oh, Alfa sih namanya ya. Seviana. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ini yang hadir Alfa atau siapa nih? Saya Alfa, Pak. Oh, Alfa. Talia. Hadir, Pak. Ilhan. Hadir, Pak. Ibnu Siddiq. Hadir, Pak. Zahira. Hadir, Pak. Zahra. Hadir, Pak. Zahra Mahathir. Hadir, Pak. Putri Aulia. Hadir, Pak. Nur Alifah. Hadir, Pak. Rabbani. Hadir, Pak. Keisha. Hadir, Pak. Muhammad Reva. Hadir, Pak. Cynthia Dwi Rahmawati. Hadir, Pak. Reswandari. Oke. Pak. Baik, saya coba untuk ini dulu. Persiapan praktikum pakai GTO ya. 52 desain flat dan material. Materialnya nanti disiapin ya. Sebelum hari Senin yang jelas. Jadi konfirmasi kegiatan praktikum harus sudah ada masuk ke Mas Dani atau Pak Yudi supaya bisa disiapkan segala sesuatunya. Oke, berdoa mengakhiri sesi tatap maya pada hari ini. Dipersilahkan. Doa selesai. Setelah ini silahkan Anda istirahat, makan, sholat zuhur. Setelah itu lanjutkan untuk membuat desain yang kartu nama ya. Dan kerja kelompok untuk mempersiapkan desain label kemasan yang nanti saya share lewat WA saja ya teman-teman. Baik, akhirnya kita tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.